Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke timeless reading, yaitu tidak terbatas oleh waktu. Kalian bisa nonton kapanpun, dan berkaitan itu semua mungkin alur ceritanya adalah kamu lagi mendiamkan dia. Sesuatu hal yang akan terjadi pada diri dia ketika kamu lagi diam. Dan apakah diam kamu ini adalah sesuatu hal yang berkesan, atau mungkin juga ada hal lain dari dia? Kita akan cek bersama-sama. Diam kamu, seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dalam diam kamu, apa yang terjadi pada dia dalam diam kamu? Mungkin hubungan sahabat kebahagiaan lagi mengalami sebuah krisis kepercayaan, atau mungkin juga hal lain yang membuat kamu memilih diam. Oke, kita akan cek bagaimana energinya dia ketika kamu memilih diam. Dan ini adalah bacaan timeless reading. Kita tarik dulu untuk energi signifikatornya. Ini adalah energi diam kamu, dan apa efek dari diam kamu kepada dia. Apakah dia merasa kehilangan? Apakah dia sadar ketika mungkin saat kebahagiaan memilih diam di dalam sebuah hubungan? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah ada kartu Eight of Ghost. Saat kebahagiaan, ternyata diam kamu akan menghasilkan sesuatu hal yang positif buat saat kebahagiaan. Simbolnya di sini ada sosok yang sedang naik ke atas. Mengindikasi bahwa ketika kamu diam, ternyata kamu lagi meningkatkan frekuensi kamu, meningkatkan energi kamu. Diam itu nggak boleh hanya mencari sebuah perhatian khusus dari dia. Diam kamu ini harus diimbangi dengan sesuatu hal yang naik. Eight of Ghost di sini elemennya adalah air, dimana air ini identik dengan emosional dan juga perasaan. Ketika kamu diam, coba untuk saat kebahagiaan untuk meningkatkan emosional kamu menjadi lebih baik lagi. Dalam artian ketika kamu mendiamkan dia, harus ada sesuatu hal yang kamu kejar. Boleh kamu mengejar tentang ketenangan batin, karena kamu mungkin nggak mau ngejalan sebuah hubungan yang mungkin adalah hubungan ini adalah krisis kepanikan, atau mungkin krisis kepercayaan, atau mungkin juga kamu kayak ngerasa bahwa ya selama ini selalu aku yang memulai terus, dia hanya gitu-gitu doang, dan kamu kayak ngerasa lelah banget, kayak capek banget. Ya apa salahnya kamu diam. Diam bukan berarti benci ya sahabat kebahagiaan ya. Diam ini mungkin kamu mencoba untuk mengistirahatkan pikiran dan juga perasaan kamu, karena kamu mungkin sudah kelelahan banget di dalam sebuah hubungan semacam ini dengan dia. Harus ada yang naik level nih di sini. Kalau diam kamu cuma pengen mencari perhatian doang dari dia, ini imbasnya justru membuat kamu akan mengalami sebuah kepanikan sendiri, atau mungkin juga membuat kamu tuh kayak negative thinking sendiri. Kok dia nggak nyariin gue ya kalau gue diem? Kok dia gitu-gitu aja ya, malah nambah greget banget. Ketika kamu diem, ya udah, hidupnya untuk diri kamu. Sebagian orang memang mengatakan diam adalah emas. Ya memang benar. Jika kamu pengen diam dan pengen menjadi emas atau berlian, maka apa yang harus kamu lakukan? Self love. Itu berkali-kali Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan ya. Salah satu senjata yang paling kuat dalam ranah hubungan, terutama yang tarik ulur, itu dengan cara diam. Diam bukan berarti mendinginkan dia. Diam bukan berarti mencuekin dia atau nggak cinta lagi sama dia.
Tapi fokusnya semuanya tuh sama diri pribadi sahabat kebahagiaan. Harus ditingkatkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartun The Magician, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu diam, apa yang terjadi pada dia? Dia akan mengalami sebuah kepanikan karena The Magician di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang komunikasi. Coba lakukan diam ini berapa kuatnya kamu ya sahabat kebahagiaan, atau seberapa kuatnya dia. Ketika kamu diam, Kevin rasa kamu harus perlu untuk memperbaiki diri kamu yang kurang ketika kamu ngejalin hubungan dengan dia. Apa sih yang kurang dalam benak kamu? Misalkan waktu kamu kurang untuk diri sendiri, waktu kamu hanya diberikan sama dia terus, sehingga ketika kamu kelelahan di sini, oke, diamku akan aku gunakan untuk merawat diri, untuk mempertampan atau mempercantik diri, agar vibrasi saat bagian itu penuh dengan cinta kasih terhadap diri sendiri. Ada kalanya diam ini juga bisa memberikan sebuah ruang di dalam sebuah hubungan. Kevin selalu menyampaikan kepada saat kebahagiaan yang namanya rindu hadir itu ketika ada sebuah jarak atau ketika ada sebuah ruang. Jika hubungannya hanya kamu doang yang ngejar terus atau kamu doang yang mepet terus ke dia, mengindikasi bahwa hubungannya itu kapan ada sebuah jarak, kapan ada sebuah ruang. Maka ruang untuk diri sendiri itu penting banget saat kebahagiaan, agar terciptanya sebuah kerinduan. Dan Kevin melihat dia pasti akan ngerasa kehilangan kamu antara 1 sampai dengan 7 hari. Dia pasti akan ngerasain kehilangan kamu saat kebahagiaan. Ya alangkah baiknya saat kebahagiaan jika kamu pengen introspeksi dan memperbaiki ini semua, terutama dari kesehatan emosional kamu, kesehatan pikiran kamu, self care. Mungkin saat kebahagiaan coba lakukan diam ini selama 1 minggu. Dan pastikan selama 1 minggu ini kamu tidak usah terlalu mencari tahu tentang keberadaannya dia, atau mungkin juga chatting dia duluan. Gunakan waktu kamu diam ini untuk segala hal yang membuat kamu tuh kayak ngerasa tenang, kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa bener-bener ya aku bahagia banget nih. Gak terlalu rumit hubungannya tentang dia. Tapi kalau misalkan kamu sama dia satu atap, bagaimana? Kamu itu orang yang menyenangkan, kamu tuh orang yang sering asik sendiri. Maka lakukan hal-hal yang membuat kamu itu bahagia. Walaupun mungkin satu tempat tinggal, atau mungkin juga dia adalah pasangan sah kamu atau apa. Ketika kamu diam di sini, kamu masih melakukan kewajiban kamu sebagai pasangan. Tapi tidak perlu saat kebahagiaan menunjukkan bahwa kamu mengejar dia. Tunjukkan bahwa kamu bisa bahagia. Nanti pasti akan ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Karena the magician di sini adalah simbol dari Merkurius, di mana Merkurius itu identik dengan pemikiran. Ada sesuatu hal yang akan dia pikirkan ketika kamu diam selama 1 minggu di situ. Tapi kalau diam 1 minggu nggak ada efeknya, bagaimana Kevin? Yang dicari itu bukan tentang responnya dia, tapi bagaimana kamu memberikan kebaikan, cinta kasih terhadap diri sendiri. Intinya diam kamu ini untuk diri kamu, untuk kebaikan kamu. Bukan diam kamu hanya istilahnya adalah melihat responnya dia. Nanti tujuannya adalah dia, dan peran utamanya bukan dia. Peran utamanya nanti bukan kamu, tapi dia. Maka ubah persepsi yang soal kebahagiaan, biar kamu tuh mengalami sebuah kisah percintaan, kamu tuh pengen menjadi senternya. Dengan cara adalah pahami bahwa diri kamu adalah pemeran utamanya. Selama ini mungkin kita terjebak di dalam sebuah cinta yang sifatnya melekat karena kita itu hanya mengutamakan dia atau menjadikan dia itu pemeran utama dalam kehidupan. Jadi dia harus memberikan afeksi yang sama kepada kita, dia harus sayang sama kita. Tapi nyatanya enggak, nyatanya itu berat. Ya lebih baik jadikan diri kita itu adalah pemeran utama. Karena The Magician itu artinya adalah, angkanya adalah 1. 1 itu tentang pribadi. Jadi jadikan diri kamu adalah pemeran utama dalam kisah perjalanan ini. Karena kamu punya potensi yang kuat untuk dicintai loh saat kebahagiaan. The Magician itu juga memiliki makna tentang potensi. Kamu punya potensi yang kuat untuk dicintai, untuk diberikan sebuah hal yang layak dalam cinta. Dia akan kehilangan kamu nggak? Bakalan kehilangan banget. Dan bahkan ini ada sebuah kepanikan yang akan dia rasa ketika mungkin kamu diam tanpa kata,
diam dengan biasa aja, diam dengan diri kamu yang benar-benar self love. Nggak usah sampai ngeblokir satu bagian, nggak penting. Nggak usah sampai ngeblokir. Kalau kamu ngeblokir, nanti imbasnya apa? Ini bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Ada masalah blokir, nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Lebih baik diam, nggak usah ngeblokir, nggak usah istilahnya adalah aku akan menghilang dari dunia kamu, chat, bla 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 bla. Nggak usah, sahabat kebahagiaan, kamu nggak usah berpamitan bahwa aku akan diemin kamu. Ya udah, terima kasih ya atas segalanya, bla bla. Nggak usah, sahabat kebahagiaan, cukup diam aja. Ini justru akan menjadi sebuah pertanyaan sendiri bagi diri dia. Kalau mau diam, nggak usah pamit, nggak usah ngabarin, nggak usah bilang kata-kata panjang kali lebar, nggak akan digubris, sahabat kebahagiaan. Itu bikin capek sendiri. Lebih baik ya udah, sahabat kebahagiaan memilih diam dengan keanggunan, dengan seni untuk diam. Diam itu punya seni, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan di dalam sebuah hubungan, diamnya itu kamu tuh ketika sudah mau memulai diam tapi udah berkata A B C D F G H I J K L M N, banyak banget yang diutarakan, itu nanti diam kamu menjadi percuma. Lebih baik diam dengan keanggunan, dengan keelokan kamu, lalu kamu asik dengan diri kamu sendiri, kamu mencintai diri sendiri, melakukan sebuah hobi, tersenyum, bahagia, meditasi, dan lain sebagainya. Ini pasti ada pengaruhnya, dan pengaruhnya pasti imbasnya ke dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan, dia akan mengalami sebuah sisi kepanikan. Nine of Bed simbolnya ada sosok orang yang sedang terperanjat di dalam sebuah tidurnya. Ini simbolnya ada orang lagi tidur, dia tuh terperanjat, sahabat kebahagiaan, di kasurnya seperti sedang menangis. Lalu ada beberapa kelelawar di sini memutari diri dia. Kelelawar ini ada simbol dari ketakutan. Nah, mengindikasi bahwa ketika kamu diam kurang lebih sekitar ya 1 minggu lah, saat kebahagiaan, nanti dia kayak ngerasa cemas, kayak dia ngerasa bahwa ini adalah mimpi burukku. Kenapa kamu menjadi diam? Kenapa kamu tidak responsif? Kenapa kamu tidak mengejar aku lagi? Apakah kamu tidak mencintai aku lagi dengan sifat diam kamu? Lalu ada sebuah kepanikan di dalam benak dan pikirannya, dan kepanikan ini yang akan membuat diri dia bertanya-tanya di dalam sebuah pikiran. Apakah kamu, sahabat kebahagiaan, sudah tidak mencintaiku lagi? Dan di saat ini ada sebuah validasi dalam benaknya dia ketika ada kamu dan ketika nggak ada kamu. Dan ini akan merubah caranya dia untuk memperlakukan diri kamu. Nggak usah dikejar, sahabat kebahagiaan. Nggak perlu, kamu nggak perlu mengejar dia. Buat apa? Biar dia yang memulai untuk mengejar kamu. Kan konsepnya adalah di sini pemeran utamanya adalah kamu, bukan dia. Lebih enak itu dicintai daripada mencintai, sahabat kebahagiaan. Maka dari itu, ya namanya sebuah hubungan, ada kalanya kamu berperan sebagai orang yang mencintai, ada kalanya kamu juga harus mendapatkan peran bahwa diri kamu yang dicintai. Ini cinta bukan sekedar istilahnya adalah kamu tuh kayak mengorbankan diri kamu, jiwa kamu, semuanya tuh sama dia. Jadi harus ada timbal balik, karena cinta yang seimbang itu adalah bisa memberikan sebuah timbal balik di dalam sebuah hubungan. Mungkin ini bisa menjadi introspeksi ya dalam sebuah hubungan. Lalu selanjutnya ada kartu The Word. Oke, sahabat kebahagiaan, The Word di sini adalah sebuah batasan. Ketika ada sebuah batasan dalam kata diam yang terbenak di dalam benaknya dia adalah batasan ini akan membuat aku tuh tersiksa dengan sendirinya, dan ini membuatku panik banget. Aku minta tolong sama kamu, jangan memperlakukan aku semacam ini. Ini adalah kepanikan dalam benaknya dia. Seminggu itu lama loh, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan diemin seseorang, ya pasti berubah ya. Dari yang biasanya itu jam sekian itu hubungin, komunikasi, tapi nggak hubungin sama sekali. Pasti akan ada sesuatu hal yang dipikirkan. Ini kenapa ya nggak hubungin ya? Nggak ada kata-kata apa tapi diem ya. Dan dia akan berpikir, kenapa memberikan sebuah batasan semacam ini? Apakah tidak lagi tertarik padaku? Apakah aku kurang menarik? Apakah tidak mencintai aku lagi? Apakah ada yang lain lagi? Nanti ini bisa terjadi pada benaknya dia, dan dia mengalami kepanikan ini saat kebahagiaan. Karena diam kamu justru berhasil membuat diri dia itu berpikir, membuat diri dia tuh memikirkan banyak hal ketika ada kamu dan ketika nggak ada kamu. Ini mungkin bisa dibilang sebagai validasi ketika ada kamu dan tidak ada kamu, ya membuat diri dia tuh kayak ngerasa kurang nyaman.
Ada kartu Five of Ghosts, sahabat kebahagiaan. Dia akan mencoba menanyakan kepada teman-teman kamu atau sekelilingnya kamu. Bukan langsung menanyakan kepada kamu, kenapa kamu diam. Karena Kevin melihat dia itu kayak masih ada rasa gengsi dan juga malu untuk menanyakan kepada kamu. Dan dia justru akan mencari-cari tahu kenapa kamu diam. Ini ke orang lain atau justru ke sosial media. Dan ketika kamu diam, kamu posting sesuatu yang berbahagia untuk diri sendiri, dia lihat loh sahabat kebahagiaan. Maka dari itu ketika kamu diam, gak usah ngeblokir, buat apa. Balas dendam dalam cinta. Ini mungkin Kevin sebutnya balas dendam ya, dalam kata kutip. Balas dendam di dalam sebuah hubungan, daripada main blokir gak jelas. Gak usah diblokir, gak usah berpamitan, gak usah menggunakan kata-kata yang unek-uneknya semua lepasin, gak usah. Lebih baik tahu-tahu diem, tahu-tahu kamu liburan, gak ngajakin dia. Itu pasti bikin dia tuh kayak berpikir, kenapa kamu gak pamitan, kenapa gini. Gak usah langsung dibalas, sahabat kebahagiaan. Balasnya nanti 3 jam kemudian, 4 jam kemudian. Maaf ya sayang, aku lagi sibuk, aku lagi healing sejenak. Kalau aku ada waktu nanti aku akan hubungin kamu. Udah, tapi habis itu biarin, gak usah dibalas lagi, sahabat kebahagiaan. Ini biar dia tuh mikir bahwa aku tuh bisa bahagia tanpa kamu, dan aku gak ketergantungan sama kamu, terutama ketergantungan kebahagiaan. Gak akan ketergantungan secara emosional lagi. Karena aku memang orang yang punya tipikal bahwa aku adalah orang yang punya value. Kamu yang harus mengejar aku, bukan aku yang selalu mengejar kamu. Bukan di sini kamu kayak sok jual mahal, enggak. Tapi tingkatkan value kamu bahwa kamu adalah orang yang gak bisa disakiti. Kamu adalah orang yang gak bisa diperlakukan sekejam itu. Ubah diri kamu yang mengejar-ngejar dia. Gak ada zamannya kamu ngejar-ngejar terus capek saat kebahagiaan. Agar dia tuh bisa menilai bahwa kamu itu orang yang layak untuk dikejar, dan kamu adalah orang yang punya value. Karena ketulusan hati kamu, empati kamu, itu adalah hal yang sangat berharga. Terutama ketulusan dan juga kesetiaan. Itu adalah hal yang sangat berharga banget. Gak bisa dimiliki oleh siapapun. Maka tingkatkan value kamu di situ bahwa ini loh value-ku. Aku punya kesetiaan, aku punya ketulusan. Kalau kamu mau kesetiaanku, ketulusanku, kamu harus berubah untuk diri kamu, bukan untuk aku. Tapi berubah untuk diri kamu menjadi lebih baik lagi. Agar dia tuh bisa menyayangi dan juga mencintai diri sahabat kebahagiaan. Bukan memberikan sikap dingin kepada dia, tapi ini adalah pembelajaran. Dan dia akan panik saat sahabat kebahagiaan. Dia di sini akan ngalamin kepanikan banget ketika kamu diam. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan, panik. Dan dia akan berpikir bahwa apakah ada sesuatu di dalam diriku, apakah aku punya kesalahan kepadamu. Sehingga ini membuatku tuh ngerasa kurang nyaman. Five of Pumpkin ini sama dengan kartu Five of Pentacle, dimana artinya adalah kemunduran. Dia akan mengalami sisi kemunduran secara emosional ketika melihat kamu diam, tapi kamu bahagia tanpa dia. Dan dia kayak berpikir bahwa anjir nih, kamu bisa bahagia sendiri tapi gak ngajakin aku, gak ngelibatin aku. Ini dia kayak ngerasa bahwa hatinya tuh hancur banget. Kayak hatinya tuh kayak ngerasa retak banget ketika kamu mendiamkan dia. Dan gak perlu ngeblokir sahabat kebahagiaan, gak penting. Tapi kalau kecuali misalnya hubungannya udah toksik parah banget dan kamu sadar ini hubungannya toksik parah banget, kamu boleh blokir. Dan setelah itu apa? Bahagia untuk diri sendiri. Tapi itu dijadikan sebuah keputusan akhir kamu ya. Gak usah kalau misalnya kamu ngeblokir dia, kamu berharap dia akan cari-cari kamu. Nanti tujuannya malah dia biar dia tuh nyariin kamu. Kalau kita diam, tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Ingat, pemeran utamanya adalah kamu, bukan dia. Jadi kamu jangan berharap banget kayak misalnya dia tuh harus seperti apa. Udah ngalir aja. Seiring waktu berjalan ketika kamu sedang self love. Oke, Kevin mau intip karena penasaran. Di sini dia kan mengalami sebuah kepanikan dan juga kemunduran di kartu Five of Pumpkin. Kita akan lihat retakan hatinya dia. Broken heart. Bagaimana hancurnya diri dia ketika kamu memilih diam, dan justru kamu membalasnya dengan kebahagiaan untuk diri sendiri.
Kan ada kala ya suatu bagian, kalau kita bahagia, kalau kita happy atau apa, ada kala orang itu bisa nggak suka dengan kebahagiaan kita. Atau mungkin juga contoh kecil adalah tetangga. Biasanya nih kita bahagia, kita punya rezeki apa, ya kita menikmati hasil kita kan. Tapi tetangga itu iri, wah kamu harus beli kulkas baru, tetangga ada yang iri, kamu harus beli TV baru, ada yang iri, nanti marah-marah sendiri. Udah biarin, itu kan urusannya dia. Yang penting kamu selalu bisa membahagiakan diri sendiri. Karena terkadang kebahagiaan kita bisa menjadi sebuah penderitaan orang lain ketika orang tersebut memiliki iri hati atau dengki. Tapi bukan berarti dia kayak iri hati dengki sama kamu, enggak sih. Karena dia adalah kekasih hati kamu dan kamu tahu kamu masih cinta sama dia dan dia juga cinta sama kamu. Mungkin pembelajarannya di dalam diam kamu agar dia menyadari bahwa kamu tuh orang yang punya value. Oke. Kita akan cek untuk suara hatinya dia ketika kamu diam. Ada suara hati apa dalam gejolak batinnya? Jarak yang memisahkan perasaanku denganmu membuatku tak berdaya. Itu kan bener kan? Ketika diam, pasti ada sebuah jarak. Dan dia akan memikirkan hal itu saat bagian. Jarak yang memisahkan perasaanku denganmu membuatku tak berdaya. Ternyata diam kamu membuat perasaannya tuh semakin jauh dan semakin dijauhi kamu. Dan ini yang membuat diri dia berpikir keras untuk bagaimana mendekati kamu lagi. Tapi kalau misalkan dia deketin kamu lagi, minta maaf atau apa, kamu memaafkan, tapi kamu yang atur temponya. Dalam artian kamu gak usah terlalu buru-buru. Atau istilahnya bahasa orang Banyumas itu adalah kedagar-dagarnya. Gak usah terlalu buru-buru untuk mengiyakan apapun kemauannya dia, keinginannya dia. Baik minta maaf, baik permohonan untuk gak ngulangi lagi atau apa. Tapi beri jeda, beri tempo, agar dia sadar bahwa kamu adalah orang yang value. Gak segampang itu untuk bisa meluluhkan hatiku. Kamu harus melakukan sesuatu dulu buat aku. Yakinkan bahwa diri aku tuh gak disakitin lagi sama kamu, dengan sikapmu, dengan perilaku kamu. Karena untuk saat ini aku mau fokus sama diriku dulu. Aku mau healing buat diriku. Aku mau membahagiakan diriku sendiri karena banyak tujuan yang belum aku capai. Itu adalah cara untuk bisa membuat diri dia mengejar kamu. Dan kamu jangan langsung buru-buru langsung mengiyakan, tapi beri tempo dulu, beri waktu dulu. Dia pasti akan sadar suatu bagian, karena dia sendiri juga ngerasa nggak nyaman dalam jarak semacam ini. Jarak yang memisahkan perasaannya dia dengan kamu ini membuat diri dia itu nggak berdaya suatu bagian. Artinya ada kepanikan, ada perasaan nggak nyaman. Dia bisa melamun suatu bagian akan hal ini. Lalu kata hati yang selanjutnya, ada energi apa? Aku tak bisa memakan apapun kecuali rasa sakit yang aku terima. Akhirnya dia kepikiran, gak nafsu makan sama sebagian. Dan selalu kepikiran, kenapa kamu diam ya? Kenapa kamu bahagia untuk diri sendiri ya? Kenapa kamu gak ngajakin aku ya? Apakah kamu sudah gak ketergantungan lagi sama aku? Ini sampai dia tuh gak bisa makan loh sama sebagian. Gak apa-apa, ibarat kata biarin dia diet di situ. Kamu gak usah panik kalau misalkan dia nggak nafsu makan. Atau mungkin juga ini pernah terjadi sama sahabat kebahagiaan loh. Ketika kamu didiamkan dia nggak ada kabar atau apa, kamu tuh kepikiran banget, kamu tuh kayak ngerasa nggak nyaman banget, sampai makan itu pun nggak nafsu. Ini mengindikasi bahwa dia lagi naik level, kamu nggak. Kalau misalnya ini energinya terbalik ya sahabat kebahagiaan. Maka dari itu, ketika kamu mendiamkan dia, kamu tingkatin vibrasi kamu. Dia yang tertinggal, tidak ada sebuah kesadaran diri, pasti akan berpikir. Dia akan berduga, banyak sekali praduga dan perasaan-perasaan negatif muncul. Akhirnya apa? Membuat diri dia tuh nggak nafsu makan saat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, rindu dan benci. Aku tak bisa membedakannya. Nah, ketika kamu sudah memberikan sebuah jarak di dalam sebuah perasaan, rindu itu akan muncul. Namun siapa yang dia benci di sini? Dia membenci diri dia sendiri. Kenapa aku membuat kamu tuh kayak gini ya? Aku mau membenci kamu juga nggak bisa. Karena aku tahu ketika nggak ada kamu, aku panik dan aku ngerasa kehilangan kamu. Dan rindu dan benci ini adalah simbol dari diri dia
yang mungkin sedang beradaptasi ketika nggak ada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengapa kau tak meresponku? Marah saat kebahagiaan. Marah saat kebahagiaan, tapi biarin aja. Biarin dalam artian ya, kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Bukan sok jual mahal, bukan mendiamkan dia, bikin kamu tuh kayak diemin dia terus kamu kasih sikap dingin, bukan. Orang ini akan panik sendiri saat kebahagiaan. Dalam kepanikannya dia akan mencari tahu dari sosial media kamu, dari teman-teman kamu ada hal apa. Kalau dia marah-marah di situ nggak usah ditanggapi, nanti takutnya kamu ikut marah. Nanti akhirnya energi kamu menjadi berantakan. Orang ini akan panik ketika kamu nggak merespon dia. Kalimat oracle-nya adalah mengapa kau tak meresponku. Artinya dia nyariin kamu saat kebahagiaan. Tapi Kevin, dia nggak pernah nyariin aku, gimana? Ya udah, berarti perpanjang waktu kamu untuk self love. Karena di dalam sebuah hubungan terkadang kita itu diminta untuk memberikan ruang untuk diri sendiri. Entah itu untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau mencintai diri sendiri, atau memberikan waktu untuk diri sendiri. Ketika kita sudah jauh dari diri kita sendiri, maka semesta menyadarkan kita dengan banyak hal-hal yang mungkin berkaitan dari pertikaian, masalah-masalah yang ada. Maka mungkin ini bisa menjadikan sebuah perenungan bahwa kamu perlu waktu untuk diri sendiri, untuk melihat ke dalam diri kamu. Mungkin next Kevin membahas tentang konsep kejawen ya, yaitu sedulur papat limo pancer, dimana ketika kita sudah terfokuskan atau kita sudah menemukan yang namanya sedulur papat kita, sedulur kawah ari-ari, sedulur getih, ini kita bisa terkoneksi kepada kemampuan-kemampuan, baik kemampuan spiritual atau kemampuan lain di dalam diri sendiri. Mungkin ya, nanti Kevin bahas di tema Scary Tarot, mungkin membahas tentang sedulur papat limo pancer sebagai edukasi saja ya, saat bagian tentunya ya. Oke. Karena itu adalah bagian dari spiritual dan Kevin sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dari spiritual, baik spiritual secara tradisi Jawa dan lain sebagainya, karena itu bisa meningkatkan potensi kita. Banyak filosofi yang terkandung dalam ranah kejawen ya, sobat bagian. Mungkin next ya kita akan bahas ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ingatan tentang kamu masih ada dalam benakku. Itu kan benar kan, dia masih ingat kamu. Ketika kamu diam sama dia, artinya hidup dia akan berubah. Seketika hidupnya dia bakalan berubah. Dan perubahan antara ketika ada dengan kamu dan gak ada kamu ini membuat diri dia tuh panik saat bagian. Kenapa panik? Dalam menjalin sebuah hubungan, kita tuh sebenarnya sedang memberikan sebuah waktu atau memori jangka panjang atau long term memory di sini. Ketika long term memory di sini sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan ketika kamu diam, kebiasaan itu nggak ada. Akhirnya apa? Otak akan merespon diri dia, ingatan akan merespon diri dia bahwa kenapa hal ini tidak terjadi lagi. Dan ini akan membuat diri dia tuh panik. Dan ini yang terjadi pada dia, karena ingatan tentang kamu masih ada di dalam benaknya dia. Jadi ini adalah kepanikannya dia. Lalu selanjutnya, aku bukan lagi orang yang pantas kau cintai. Itu kan dia akan memikir sendiri, bahwa dia berpikir sepertinya kamu tidak mencintai aku lagi. Panik sendiri saat kebahagiaan. Ini Kevin masukkan tema ya. Diamnya kamu adalah kepanikan bagi diri dia. Dan dia menduga-duga apakah kamu sudah tidak lagi mencintaiku, sehingga aku perlu untuk mencintai kamu. Ketika hal ini dia pikirkan, maka dia akan mengejar kamu. Karena orang ini gak mau ketinggalan atau gak mau ditinggal oleh sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kosong dan hampa yang aku rasakan. Bener kan? Kekosongan itu hadir ketika ada sebuah perpisahan, atau kekosongan itu hadir ketika memang kebiasaan-kebiasaan itu sudah tidak ada lagi. Hilangnya kamu, diamnya kamu akan membuat dia itu berpikir, akan membuat diri dia tuh cemas sendiri. Dia nyariin kamu, dia mencoba untuk mengenang lagi tentang ketika ada kamu dan gak ada kamu. Tapi tugas kamu apa di sini? Oke, tugas kamu adalah self love. Masih dalam tugas kamu adalah self love. Tingkatkan taraf kebahagiaan diri kamu, tingkatkan pencapaian diri kamu. Dan kamu selalu berpedoman bahwa aku adalah pemeran utamanya. Aku adalah orang yang layak untuk bahagia untuk diriku sendiri.
Aku percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya akan kembali pulih dan baik ketika aku sudah meningkatkan taraf kebahagiaanku. Dan aku akan mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri. Kebahagiaan yang kamu cari itu bisa berbagi kebaikan kepada orang lain, menyenangkan orang lain, menyenangkan makhluk Tuhan, memberikan sebuah rezeki kamu kepada orang lain, atau mungkin juga melakukan sebuah function, melepaskan binatang-binatang yang mungkin terkekang. Kamu bisa beli burung, kamu beli dalam jumlah ganjil, kemudian burungnya dilepasin, lalu kamu berafirmasi, aku melepaskan segala hal yang bersifat negatif di dalam diriku, dan aku merasakan sebuah kebebasan bahwa aku bahagia. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan kebahagiaan kepada diriku, dan aku bebas melakukan apapun untuk membahagiakan diriku. Atau mungkin juga kamu bisa beli ikan dan ikannya kamu lepaskan di sungai, dan kamu berafirmasi bahwa aku melepaskan binatang ini atau ikan ini sebagai bentuk keberlimpahan untuk diriku, bahwa rezekiku mengalir deras seperti air yang mengalir. Tapi yang dilepaskan itu ikan-ikan yang bagus ya, ke sungai. Jangan ikan predator kamu lepasin di sungai, nanti malah jadi berbahaya buat ekosistem di air tersebut ya. Satu bagian ikannya ikan-ikan yang normal aja, satu bagian ikan mujair, ikan emas atau apa, lepaskan ke sungai, dan kamu berafirmasi di situ. Itu adalah cara kita untuk menukar energi kita dalam sebuah keberlimpahan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak bisa fokus karenamu. Kerjaannya kacau sama sebagian. Pekerjaannya dia akan kacau sekali ketika kamu diam sama dia. Kalian bisa lihat nih. Ini Kevin bikin kartu ini tuh ekspresinya sama dan pemerannya juga sama. Pemerannya juga sama. Lihat nih, aku tidak bisa fokus karenamu. Diam kamu membuat dia panik dan justru membuat dia kacau balau. Kamu jangan langsung berempati sama dia. Fokusnya kamu ingat, fokusnya kamu adalah diri kamu sendiri, bukan dia. Dia mau kerjaannya kacau atau apa, biarkan ini menjadi perenungan bagi diri dia. Karena dia pasti akan tahu bahwa kamu adalah orang yang dibutuhkan. Sehingga ketika nggak ada kamu, ketika kamu nggak peduli sama dia, ketika kamu nggak merespon dia, ada sesuatu hal yang hilang dalam diri dia. Karena kamu selama ini adalah orang yang selalu menyemangati dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak menerima kamu yang memutuskan hubungan ini begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Dia berpikir ketika kamu diam, dia berpikir bahwa kamu itu tidak tertarik lagi sama dia. Dia berpikirnya kamu itu memutuskan hubungan padahal kamu gak berkata apapun. Ingat ya, ketika kamu diamin dia, jangan pernah berkata apapun, baik di chatting atau apa. Karena dia akan berpikir bahwa sepertinya kamu meninggalkan aku, dan apakah aku tidak layak untuk dicintai lagi. Ini akan membuat diri dia itu mengalami kepanikan di dalam diri. Sehingga apa? Endingnya dia mungkin akan mengemis cinta kepada saat kebahagiaan. Ini proses mengemis cinta yang benar. Jadi kalau ada pembacaan dia akan mengemis cinta kepada kamu, apa dulu yang kamu lakukan saat kebahagiaan? Kamu gak ngelakuin apapun untuk diri sendiri, yang gak ada energi bahwa dia bakalan ngemis cinta sama kamu. Karena ini adalah terapan psikologis ya. Bahkan kalau misalkan ada orang yang mau ngemis cinta sama kamu, apa yang kamu lakukan buat diri kamu sendiri? Kamu gak ngelakuin apapun. Ya apa yang dia ngemiskan kepada kamu, maka dari itu coba untuk bisa naikkan level diri kamu saat kebahagiaan ke taraf yang lebih tinggi lagi, lebih bahagia lagi. Tunjukkan bahwa kamu itu gak ketergantungan emosional sama dia, gak ketergantungan apapun sama dia. Kamu bisa karena diri kamu sendiri. Lalu untuk energi yang selanjutnya, lelah, aku tak memiliki tenaga untuk berharap. Capek sendiri kan saat kebahagiaan. Lebih capek mana nih? Antara mengejar-ngejar terus tapi gak dapetin respon, atau diam yang membuat diri dia tuh bergelut di dalam kepanikan, terutama pikiran sendiri. Ya pasti diam kamu ini justru yang lebih menang daripada kamu tuh capek-capek harus ngomong ini itu, nggak ditanggap, nggak digrubis, nggak ada yang berubah. Diam kamu ini justru akan menguatkan diri kamu, yang membuat diri dia lelah, yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa nggak nyaman, dan kemudian dia kembali ngejar kamu. Tenaganya dia nanti buat apa? Ngejar kamu ketika kamu sudah merespon dia, ketika kamu sudah memaafkan diri dia. Karena orang ini akan merasakan sebuah kelelahan dan dia tidak memiliki harapan kembali. Kalau dia sudah tidak memiliki harapan kembali, dia merasa diri dia nggak dicintai lagi sama kamu, dan dia akan merugi di sini saat kebahagiaan.
Ini adalah alur energi ketika kamu diam kamu ternyata kepanikannya dia. Dan mungkin ini sebagai terapan aja ya sobat bagian, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena ini adalah bacaan general reading dan timeless, bisa kapanpun karena tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Lalu kita cek untuk zodiaknya. Ada zodiak apa? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, soal kebagian. Kita akan cek. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah panik, nggak usah menangis atau bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiaknya kita cek ya. Yang pertama adalah Aquarius, lalu selanjutnya adalah Capricorn, lalu selanjutnya di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Leo, selanjutnya adalah Scorpio. Lalu selanjutnya di sini adalah Gemini. Lalu adalah Taurus, lalu adalah Sagittarius. Selanjutnya adalah Libra dan yang terakhir adalah Virgo. Ini adalah energi zodiak-zodiak yang muncul dalam pembacaan kita kali ini, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek ya. Kita akan cek. Yang pertama ada inisial huruf D, lalu selanjutnya ada huruf A, selanjutnya di sini ada huruf N, lalu di sini ada huruf T, lalu di sini ada huruf L. Selanjutnya ada huruf V untuk Viera, lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf P untuk Papa, ada huruf U untuk Ultraman. Selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf X untuk Christmas, lalu ada huruf B untuk Bravo, ada huruf H untuk hotel, ada huruf Y untuk yellow, ada huruf K untuk Kevin, dan yang terakhir di sini adalah huruf M untuk mama. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Tidak usah terpatok kepada zodiak atau inisial nama ya soal bagian, yang penting kalian bisa mengambil positifnya, yang kalian bisa mengambil edukasinya di sini jika memang itu perlu buat kamu. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu aja, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye, Matai Masio.